Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Mahgafira dengan NIM 1829140022, kelas Kapita Selecta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber security. Apa itu cyber security? Cyber security adalah teknologi, proses, atau praktik yang dirancang untuk melindungi sebuah jaringan komputer dari sebuah serangan data atau kerusakan akses yang tidak sah. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi karena adanya cyber attack. Nah, manfaat dari cyber security itu menjaga dan mencegah penyalahgunaan maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi. Selanjutnya yaitu elemen-elemen yang ada pada cyber security. Yang pertama itu security policy, yaitu dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan sebuah proses terkait keamanan informasi. Yang kedua yaitu informasi infrastruktur, yaitu media yang penting dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Contohnya yaitu router atau switch. Yang ketiga yaitu parameter defense, yaitu media yang sangat penting juga dalam komponen pertahanan pada infrastruktur informasi, misalnya IDS dan IPS. Kemudian yang keempat yaitu network monitoring system, yaitu media yang penting juga dalam memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. Selanjutnya yaitu sistem informasi and event management, yaitu media yang berperan penting dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Selanjutnya yaitu network security assessment, merupakan elemen cyber security yang berperan dalam mekanisme kontrol dan memberikan keamanan informasi. Yang terakhir yaitu human resource security, yaitu sumber daya manusia pada keamanan informasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis serangan cyber di era digital. Yang pertama itu denial of service, yaitu serangan yang memanipulasi sistem jaringan maupun aplikasi sehingga kinerjanya menjadi sangat berat dan lambat. Yang kedua yaitu malware dan virus, yaitu program jahat yang sengaja diusupkan, biasanya tersebar melalui email, website, dan perangkat keras. Yang ketiga itu botnet zombie, yaitu serangan komputer yang terhubung ke jaringan tersentral. Efeknya umum disebut sebagai zombie karena keberadaannya sudah di bawah kendali peretas. Yang terakhir yaitu scareware, yaitu tipe tipuan yang biasa digunakan oleh penjahat cyber untuk mencegah penggunaan perangkat karena bentuknya yang seperti pop-up. Selanjutnya yaitu konsep dasar cyber security. Yang pertama itu privasi. Privasi di sini yaitu bersifat rahasia karena informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Kemudian confidentiality, yaitu data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Yang ketiga yaitu integrity, yaitu informasi yang tidak boleh diubah kecuali pemilik informasi, karena ada kemungkinan ciphertext dari enkripsi tersebut berubah. Yang terakhir yaitu authentication, yang dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya biasa berhubungan dengan akses seseorang. Selanjutnya ancaman dalam penggunaan internet. Yang pertama yaitu interupsi, yaitu sistem komputer yang dihancurkan atau menjadi tidak tersedia. Ancaman ini biasa dilakukan pada perangkat keras seperti hard disk. Kemudian yang kedua yaitu
terapsi, yaitu ancaman terhadap kerahasiaan. Contohnya itu penyadapan atau pengambilan data rahasia. Yang ketiga itu modifikasi, yaitu ancaman terhadap integritas. Contohnya yaitu mengubah nilai-nilai file data dan memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang terakhir yaitu fabrikasi, yaitu memasukkan file-file palsu ke sistem. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan. Tips perlindungan pada cyber security yang pertama itu critical infrastructure security. Keamanan ini terdiri atas sistem fisik cyber yang banyak diandalkan oleh masyarakat modern. Contohnya yang umum yaitu jaringan listrik, pemurnian air, lampu, lalu lintas, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit. Yang kedua itu aplikasi security. Keamanan ini menggunakan metode perangkat lunak dan perangkat keras yang mengatasi ancaman eksternal yang dapat muncul pada tahap pengembangan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu network security. Keamanan ini memastikan bahwa jaringan internal kamu aman dengan melindungi infrastruktur dan menghambat akses ke semua arah. Selanjutnya yaitu cloud security. Cloud security ini keamanannya berbasis perangkat lunak yang melindungi dan memantau data dalam sumber daya manapun. Yang terakhir yaitu Internet of Things (IoT), yaitu mengacu pada berbagai sistem fisik cyber, krisis dan non-krisis, seperti peralatan sensor, televisi, router, wifi, printer, dan kamera keamanan. Nah, beginilah pemaparan kami. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.